sering memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alama wa syaqana wa ja'alna minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Yang pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita barokah hidayah serta inayah dimanapun kita berada, di sisi kita berada, tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita syafaat yang luar biasa hingga tak terhingga maupun nama kita tetap mengucap salam dan sholawat agar kita selalu diberi syafaat hingga yaumul akhirah. Allahumma. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dekan, Bapak dosen pengapul sejarah filsafat Profesor Toto Soeharto, dan para pemirsa yang telah menonton YouTube saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang ilmu gerak mundur dari teori sejarah. Oke, langsung saja saya akan mereview salah satu artikel dari Muhammad Maiwan, Kosmologi Sejarah dari Filsafat Sejarah, Makna, Teori, hingga Pengembangan, dalam jurnal Sejarah Lontar, volume 9 nomor 1 2012, nomor halaman 28. Sebelum menginjak isi, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait tentang teori filsafat ini. Yaitu salah satunya dalam teori filsafat itu terdapat yaitu filsafat secara spekulatif, yaitu suatu renungan filsafati yang dilakukan oleh para filsuf yang berkaitannya dengan sifat-sifat dari gerak sejarah itu sendiri atau baikat. Kemudian dari semua itu dapat diketahui struktur dan dalam proses gerak secara menyeluruh dan secara detail dalam penjelasan. Dalam proses sejarah yang mana menjelaskan isi sejarah itu proses demikian. Dalam pembahasan gerak sejarah itu masuknya ke dalam filsafat sejarah spekulatif, yang mana ada 3 kajian dalam filsafat sejarah spekulatif, yaitu pola gerak sejarah, terus penggerak pola sejarah, dan tujuan. Maka kali ini saya akan menjelaskan, menerangkan sedikit salah satu pola gerak sejarah, yaitu teori gerak mundur. Selamat menyimak. Saja saya akan mengulas suatu teori dalam pola gerak sejarah filsafat, yaitu teori mundur. Menurut saya teori ini adalah teori untuk meluruskan suatu teori yang ada, yang saat ini para ilmuwan itu digunakan. Teori ini menurut pandangan para ilmuwan, para filsuf ini, sebagai acuan atau sebagai pengingat, melurus, membenarkan, dan sebagai kontra bagi pemikiran-pemikiran para filsuf modern. Itu bisa dibuktikan menurut sejarah ya. Menurut para sejarawan ini mengatakan bahwa peristiwa sejarah itu tidak berjalan maju, melainkan berjalan mundur. Itu bisa dibuktikan dalam kondisi-kondisi kehidupan masyarakat waktu dulu hingga masyarakat sekarang, seperti rendahnya moralitas, menurunnya suatu solidaritas, terus tidak keseimbangan kepercayaan antar agama, dan tingginya meningkatnya suatu kriminalitas dalam masyarakat. Ya, maka banyak para filsuf yang menggunakan seperti Goethe, George, terus Florence Fanon, G.B. Shaw menggunakan ini untuk sebagai pelurus
menyimbangkan kehidupan atau keberadaban manusia yang akan datang. Maka banyak para filsuf modern yang kontra dengan teori ini. Sebab apa? Teori ini bersifat mundur. Bagi mereka, sifat mundur ini akan menghambat kemajuan yang datang. Bagi para filsuf modern, untuk kemajuan manusia yang akan datang, bagi mereka, kemajuan itu lebih penting daripada kemunduran. Nah, ini sering terjadi antara pro dan kontra beberapa filsuf. Filsuf seperti filsuf George ini mengatakan bahwa kemajuan akan maju seiring dia itu mengungkapkan suatu kemunduran yang belakangnya. Bisa dikatakan suatu keberhasilan, pasti ada suatu kegagalan. Maka dari kegagalan itu kita bisa mengambil bahwa kekurangan apapun, kelemahan apapun bisa diperbaiki dengan kemajuan atau keberhasilan, dengan semangat atau menumbuhkan dari sisi lemah tersebut. Nah, teori ini sangat berguna untuk mengingatkan para filsuf modern agar mengingat masa-masa yang dulu, teori masa dulu, teori yang dulu itu jangan sampai dilupakan dan jangan sampai itu ditinggalkan untuk keberadaban yang lain. Dampak dari peradaban ini, jika mereka para filsuf itu lupa dengan teori ini, maka suatu ketika bahwa peradaban itu akan menubah yang modern, seperti kemungkinan bahwa keberadaan manusia itu bisa tergantikan dengan teknologi, seperti teknologi canggih dan industri seperti robot atau mekanik lainnya, sehingga para ilmuwan filsuf dahulu itu sangat sayangkan jika peradaban itu digantikan dengan teknologi, karena era globalisasi akan terus berjalan dan perubahan semakin meningkat, lomba berlomba-lomba dalam industri. Maka teori ini akan mewujudkan ide-ide kemajuan yang bersifat moralitas, bersifat moral dan bersifat berpikir dengan real, tidak kebodohan. Nah, maka teori gerak mundur itu menjelaskan tentang seluk-beluk kehidupan manusia yang dari primitif hingga manusia yang ke jenjang yang lebih baik. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.